Halo, assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Kita lanjutkan tema 2, subtema 2, muatan IPA ya nak ya. Pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, materi sekarang itu tentang gangguan pernapasan pada manusia. Nah, ketika kita bernapas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih itu banyak mengandung oksigen. Nah, udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Nah, apabila udara yang kita hirup itu berupa udara yang kotor, maka pernapasan kita akan terganggu sayang. Faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakit yang ditimbulkannya ya nak. Perhatikan baik-baik ya sayang. Yang pertama, itu penyebab gangguan pernapasan itu bibit penyakit. Nah, bibit penyakit itu penyakit yang ditimbulkan itu misalkan flu ya, itu disebabkan oleh virus. Sedangkan tuberkulosis atau TB itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Itu biasanya menyerang organ paru-paru. Kemudian ada namanya flu burung. Nah, kalau flu burung itu disebabkan oleh virus H5N1. Nah, awalnya virus ini hanya menyerang hewan unggas saja, tetapi virus ini mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia juga ya sayang. Kemudian namanya bronkitis. Ya, ini disebabkan oleh peradangan pada bronkus. Kemudian ada namanya pneumonia. Itu penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Nah, berikutnya ada lagi yang disebabkan oleh pencemaran udara. Apa itu contohnya? Misalkan penyakitnya itu asma. Asma itu karena gangguan pernapasan, itu penyempitan saluran pernapasan. Ada lagi namanya emfisema, itu karena gangguan kerusakan alveolus. Ada lagi kanker paru-paru, ini akibat pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Nah, berikutnya penyebab karena fisik. Kalau penyebab karena fisik itu penyakitnya kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernapasan. Sekarang kita akan membahas tentang penyakit pada organ pernafasan satu persatu ya sayang. Yang pertama itu tentang asma. Nah, asma ini adalah penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu atau juga kelelahan. Nah, penyakit asma ini itu biasanya dadanya terasa sesak, kemudian batuk dan nafasnya terasa berat. Kemudian pengobatan asma ini dilakukan dengan memberi inhaler biasanya nak ya, atau alat tersebut berfungsi untuk masukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara dihisap melalui mulut. Nah, ada lagi penyakitnya itu flu. Flu itu adalah gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Biasanya gejala flu ini kita sakit kepala, demam, kemudian penciuman kita berkurang ya, hidung kita tersumbat. Nah, nafsu makan juga kita berkurang. Nah, penyakit flu ini biasanya diobati dengan biasanya kita berobat ke dokter ya nak ya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat ya nak ya. Kemudian lagi yang ketiga ada nama penyakitnya bronkitis. Bronkitis ini penyakit di mana infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Kalau gejala-gejalanya ini batuknya berdahak, demam, tambah lagi sesak napas ya nak ya. Pengobatannya dilakukan biasanya kita harus ke dokter, ada resep dokter, kemudian dokter menyarankan istirahat yang cukup, kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi ya nak. Ada lagi nama penyakitnya yang keempat, tonsilitis. Tonsilitis ini
peradangan yang terjadi pada amandel ya, atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, gejalanya itu biasanya menimbulkan rasa nyeri, rasa sakit ya nak ya, atau muncul selaput putih di sekitarnya. Cara mengobatinya kita harus ke dokter lagi nih nak, harus kita minum obat sesuai dengan resep dokter, kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Kemudian tadi ada namanya pneumonia. Ini adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri. Bakterinya Streptococcus pneumonia. Kemudian karena virus atau juga karena jamur. Nah, gejala-gejalanya biasanya dahaknya itu berdarah, kemudian sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Nah, pengobatannya biasanya juga harus konsultasi ke dokter, meminum obat sesuai dengan resep dokter. Baiklah anak-anak ibu, semoga dengan materi yang ibu sampaikan ini anak-anak ibu dapat mengerjakan tugas-tugasnya ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.